Lihatlah permainan Plinko ini. Bisakah kalian memprediksi koin ini akan jatuh kemana? Yuk kita bahas. Mungkin akan sangat sulit untuk memperkirakan koin ini akan jatuh di lubang yang mana, karena terlalu banyak paku. Sekarang, permainannya bentuknya seperti ini. Apa kalian bisa memprediksi koin ini akan jatuh kemana? Sudah pasti jawabannya adalah ke lubang yang di tengah. Sekarang, tanpa adanya pengganggu, bisakah koin ini tiba-tiba bergerak melenting dan masuk lubang ke yang paling kanan? Tidak mungkin bukan? Ini tidak acak, tetapi dikendalikan oleh hukum fisika, yaitu jatuh bebas. Tidak mungkin saat kita melepas koin ini, lalu koin ini bergerak sendiri semau dia melawan hukum fisika. Sekarang, permainannya kita kembalikan ke tadi. Sekarang, saat koin kita jatuhkan dari sini, bisakah kalian memprediksi koin ini akan jatuh kemana? Jawabannya bisa, tetapi sangat sulit karena terlalu banyak pengganggu. Pengganggu di sini adalah paku. Sehingga kita akan bisa memprediksi koin ini akan jatuh di mana, tetapi menggunakan rumus matematika dan kalkulasi yang cukup rumit karena harus menghitung jatuh bebas, gesekan dengan paku, dan lain sebagainya. Artinya, dari permainan ini memang tidak ada yang acak, tetapi arah gerak koin ini ditentukan oleh hukum fisika dan kalkulasi matematika. Sekarang, kita amati rumus dari gerak parabola. Dengan menggunakan rumus ini, kita bisa tahu di mana bola akan jatuh, kita bisa tahu kapan bola akan jatuh, dan identitas lainnya. Sebelum rumus ini ditemukan, orang-orang menganggap bahwa saat kita melempar bola, arah jatuh, posisi jatuh, kapan bola akan jatuh, dan lain-lain dianggap sesuatu yang acak. Namun, Galileo Galilei menemukan bahwa saat bola dilempar, dia akan mengikuti pola tertentu yang dirumuskan dalam rumus fisika. Jadi tidak acak. Ingat, untuk mengetahui posisi jatuh, waktu jatuh, dan lain-lain, dia sangat bergantung pada kondisi awal. Maksudnya, posisi jatuh, waktu jatuh, dan lain-lain sangat bergantung dengan kecepatan yang kita berikan ke bola, posisi melemparnya, dan lain-lain. Sekarang, kalian lihat ramalan cuaca di sini. Sebetulnya, kita memang bisa meramal cuaca secara akurat menggunakan rumus matematika. Namun, kondisi cuaca itu sangat chaos, atau banyak pengganggu seperti tekanan, kelembaban, arah angin, dan lain-lain. Jadi, menyebabkan ramalan cuaca menjadi tidak akurat. Analoginya begini, misalnya, ada rumus panjang sekali seperti ini. Perlu kalian tahu bahwa setiap suku di sini diambil dari pengukuran suatu alat ukur. Dan alat ukur itu ada tingkat ketidakakuratannya. Contoh, misalnya suku di sini adalah panjang yang diukur menggunakan penggaris, dan dia punya ketidakakuratannya tersendiri. Lalu, suku ini adalah suku suhu yang diukur menggunakan termometer dan punya ketidakakuratan tersendiri. Jumlah total dari perhitungan ini akan mempengaruhi hasil akhir di sini. Oleh sebab itu, perhitungan cuaca harus menggunakan peluang seperti yang akan kita jelaskan di video ini. Inilah gagasan yang dipikirkan oleh Einstein. Einstein menganggap bahwa semua hal di alam semesta ini diatur oleh hukum-hukum fisika. Tidak ada hal yang tidak diatur oleh hukum fisika. Semua hal yang dianggap acak itu sebetulnya mengikuti hukum fisika, tetapi pengganggunya sangat banyak, sehingga menimbulkan ketidakakuratan perhitungan. Andai saja ada superkomputer yang sangat kuat untuk menghitung semua faktor ini, alangkah mudahnya memprediksi masa depan. Jadi kalau boleh disimpulkan, Big Bang akan melempar atom-atom tersebar kemana-mana. Posisi atom inilah yang akan membentuk masa depan, karena posisi atom sudah tertentu dari kecepatan awal ledakan Big Bang, seperti yang dijelaskan pada video ini. Perlu diingat bahwa semua hal dari padat, cair, gas, otak, hormon di tubuh, dan lain sebagainya itu terbentuk dari atom-atom yang berkumpul. Di otak, inilah yang membuat seseorang bisa mengambil keputusan, di mana di dalam otak tersebut ada atom-atom yang bergerak secara hukum fisika. Disinilah konsep dan kepercayaan Einstein bahwa dunia itu sudah diatur cara kerja dan keputusannya, yaitu berdasarkan hukum fisika, sehingga keacakan itu tidak ada. Di sisi lain, Niels Bohr, salah satu ilmuwan hebat terkait mekanika kuantum, tidak setuju dengan pendapat Einstein ini. Niels Bohr dikenal dengan konsep dari model atom seperti tata surya mini ini. Niels Bohr menganggap bahwa memang tidak ada yang acak di fisika klasik. Namun, saat kita masuk ke dunia kuantum, hal menjadi cukup aneh dan dunia di sana menjadi probabilistik atau penuh keacakan. Contohnya, pada gambar ini. Apakah kalian pernah melihat gambar ini? Ini adalah model awan elektron. Posisi elektron di sini tidak bisa dipinpoint posisinya ada di mana, tetapi hanya bisa diprediksi melalui peluang. Elektron akan berada di dalam awan elektron di dalam lingkaran hijau ini.
Nah, kembali lagi menurut Einstein, mungkin saat ini dia terlihat seperti probabilitas. Namun sebetulnya, dia tetap mengikuti hukum fisika yang mungkin saat ini belum ditemukan rumusnya atau bisa disebut belum lengkap. Hingga sekarang, para ilmuwan dan analis masih memperdebatkan konsep-konsep apakah semua hal di dunia ini betul-betul acak atau memang sudah ada yang mengatur. Debat ini disebut free will versus determinism. Kalau kalian percaya yang mana? Apakah hukum fisika mengatur masa depan atau diri kita sendiri yang mengatur masa depan?